pasti terima kasih untuk semua bintang tamu hari ini, sukses terus ya. Dan yang pasti buat semua manis yang ada di rumah selalu jaga kesehatan dan selalu dalam pola hidup makan dan yang bersih ya. Yang sehat. Pola makan yang sehat dan teratur pastinya ya. Oke, sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Malam bantu aku lulukan dia, bintang bantu aku tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak sanggup. Berapa banyak kerugian saya. Nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina. Moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sudah duduk manis di depan layar kaca Anda? Saya juga udah duduk manis ya, karena kita akan sama-sama untuk Grumpy No Secret. Meriah sekali ya musiknya hari ini dan soundnya ya. Ada Daniel menemani kita hari ini tentunya. Dan beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol, baik itu berita tentang update maupun berita-berita seru lainnya. Tapi kita ke pojokan dulu. Apa sih yang menjadi perhatian publik saat ini? Menuai banyak komentar pro dan kontra, menjadi rasa penasaran publik. Baik itu berita yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, ini ada berita yang lagi rame juga gitu ya, karena juga soalnya diinfokan sendiri oleh yang bersangkutan. Natalie Houscher baru-baru ini pamer teleponan 7 jam dengan Ilham Yogi. Ilham Yogi ini siapa sih sebenarnya? Saya main sinetron juga. Hah? Hah? Oh, TikTokers. Oh, konten kreator juga gitu ya. Coba-coba lihat mana tuh postingannya ya. Mana postingannya? Dia soalnya posting sendiri tuh di story-nya nih. Bukannya ini. Oh, ini dari malam-malam jam berapa ini? Ya gitulah pokoknya di jam, ada jamnya tuh. Udah lama, terus jam berapa gitu. Terus habis gitu ya karena rame orang penasaran. Terus juga pada saat Natalinya lagi live TikTok juga banyak netizen yang nanya gitu. Terus ada yang komentarin juga, ih pacarnya kok apa sih, dibanding-bandingin lah ya, lebih muda apa segala macam apa. Iya, apalagi kan kemarin Natalie juga rame soal masalah nafkah gitu ya. Jadi itu juga yang menjadi komentar netizen. Seperti apa jawaban Natalie, kita lihat yang berikut. Sampai lama-lama bandingin yang jauh. Cuma kan cerita itu sekarang bahagianya masalah harta sebareng-bareng. Oke, kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah itu 7 jam teleponan ngomongin apaan, asal usul kemangi pecel lele atau gitu. Yang berikutnya, itu menunjukkan bahwa mereka berdua pengangguran. Astaga. Ih, Daniel nelpon berapa? Iya sih. Ya bukan pengangguran ya kan, butuh teman ngobrol kali ya kan. Oh, yang berikutnya, ya mungkin jauhnya karena Kang Sule lebih kaya, jadi dibilang yang dicari nyamannya, dan lain-lain. Yang berikut, namanya juga baru aja memadu kasih, pasti ya manis, coba besok 5 tahun katanya. Yang berikutnya, kalau nggak dikawinin sama Sule belum tentu satu Indonesia kenal lu katanya gitu. Galak banget sih. Iya, yang berikutnya ini masih belum kelar juga ya, perasaan mereka udah berpisah ya, masih aja rame. Ya bagus lah kalau memang sudah menemukan yang lain atau sudah mulai membuka hati kan ya gitu ya. Kadang kala itu masa lalu itu
masih susah gitu kita lepaskan dari diri kita. Kadang-kala ya, kadang-kadang juga ada yang enggak gitu. Salah satu contohnya adalah yang menimpa Denny Sumargo. 2013 ya. 2013 kan pernah dia dilaporkan tindakan melawan hukum karena dianggap tidak bertanggung jawab, harus mengakui anak yang dikandung oleh DJ Verni. Tapi 6 tahun kemudian dilakukan tes DNA ya, ternyata tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya antara anak yang dilahirkan dengan Denny Sumargo. Tapi di tahun 2023 mencuat lagi gitu ya. Disinyalir itu gara-gara DJ Verninya kesel karena netizen kembali menyerang dia setelah Denny Sumargo itu melakukan wawancara gitu di sebuah podcast. Dia menjelaskan lagi kasusnya di tahun 2013, 2019 gitu ya kan. Jadi ya gitulah, dan akhirnya rame lagi di tahun 2023, 10 tahun kemudian. Dan akhirnya kemarin Denny Sumargo beserta kuasa hukumnya melaporkan DJ Verni dengan pasal dugaan pencemaran nama baik. Kita lihat dulu profil kasusnya berikut ini. Kita bersama dengan Mas Sogi. Mas Sogi ini adalah kuasa hukumnya Denny Sumargo ya, begitu ya. Kita lihat ini artikelnya, Denny Sumargo resmi polisikan Verni Hasan. Boleh diceritakan sih kronologisnya sampai akhirnya diputuskan untuk melaporkan gitu. Iya. Jadi begini, ini kan sebetulnya kasus yang sudah lama sekali. Ini luka lama yang dibuka kembali oleh saudari Viha. Jadi sebetulnya pada tahun 2019 lalu itu kan sudah jelas ya duduk perkara kasus ini, bahwa hasil tes DNA yang dikeluarkan oleh lembaga Eijkman itu sudah menunjukkan bahwa klien saya bukanlah ayah biologis dari anak tersebut. Nah, pada saat itu Densu berbesar hati untuk memaafkan. Yang penting saudari Viha itu mau berstatement di publik karena kan dia yang mulai. Dia berstatement bahwa ternyata memang ini bukan anak dari saudara Denny Sumargo. Nah, cuma beberapa hari lalu ternyata dia coba ungkit-ungkit lagi, seolah-olah dia meragukan hasil dari lembaga yang kredibilitasnya sangat tinggi ini. Oke. Gitu. Jadi ini laporan pencemaran nama baik yang dianggap mencemarkan nama baik, apanya, part mana gitu? Jadi sebetulnya kan 4 tahun lalu dia juga sempat mengungkapkan untuk ingin tes DNA yang kedua. Karena dia menganggap seolah-olah ini ada manipulasi atau ada keraguan atas hasil tes tersebut. Ya kan, karena sebetulnya ini sudah cukup, udah membuktikan bahwa klien saya bukan ayah dari anak tersebut. Jadi lebih kepada ada yang menjadi masalah adalah karena adanya dugaan bahwa DJ Verni menuduh adanya dia ada keraguan. Seolah-olah klien saya membuat manipulasi atas hasil itu. Kalimat yang mana yang kemudian itu mengundang interpretasi dugaan bahwa Verni itu seolah-olah mengatakan ada kecurigaan manipulasi gitu ya. Kita lihat kalimatnya ya. Ini kan kalimat dia yang diposting gitu ya. Luar biasa perjuanganku, semangat nak gitu ya. Tes DNA 2 kali yuk biar tambah mengejutkan lagi gitu. Kan kemarin rumah sakit pilihan dia, dokter pilihan dia, gantian dong rumah sakitnya dari saya. Apakah dari statement ini ada yang kemudian menjurus secara kalimat bahwa itu ini dugaannya? Saya perlu klarifikasi dulu ya. Bahwa sebetulnya penunjukan lembaga Eijkman itu disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu pada saat hasil tes itu keluar, itu harus dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing pihak. Dari saudara Viha dan juga saudara Densu. Termasuk pada saat pengambilan sampel ya? Iya, termasuk pada saat membuka hasilnya Densu meminta dia membuka duluan. Ternyata dia terkejut dengan hasilnya. Gitu. Nah, ini kan sebetulnya pengulangan atas statement dia 4 tahun lalu. Dia minta tes DNA ulang. Ya kan? Tapi waktu itu Densu kan sempat bilang nggak masalah. Nggak masalah. Cuma saya sebetulnya secara sebagai kuasa hukumnya keberatan. Karena ini nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Nanti siapa bisa jamin dia nggak minta yang ketiga kali. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada juga statement dia sebelumnya ya. Kenapa ini muncul adalah salah satunya karena dia ngerasa bahwa pihak Denny Sumargo tuh mengungkit-ungkit lagi. Nih dia bilang nih ya. Saya tidak pernah bikin heboh kok, tapi kenapa tiba-tiba saya diserang oleh netizen? Karena apa? Karena dia sendiri yang selalu mengungkit. Jadi yang belum move on dari permasalahan ini dari pihak sana ya, bukan dari saya. Dan saya pun selama ini diam. Tapi setiap manusia punya itu alasan dia gitu. Klarifikasi ya. Gimana? Jadi sebetulnya di dalam ini kan dia membahas soal yang podcast itu sama Dr. Richard ya. Jadi sebetulnya pada saat itu dia hanya ingin menunjukkan bahwa kebesaran hati Densu lah, ya kan, untuk menyikapi sebuah masalah tidak seharusnya bisa juga diselesaikan secara damai, ya kan. Dia tidak menyebut spesifik juga, dia cuma mencontohkan ke kawannya itu bahwa
bisa diselesaikan secara baik-baik. Nggak menyebut spesifik juga, cuma ini dia kaitkan dengan tes DNA ulang yang tidak ada korelasinya. Coba kita lihat sih wawancara yang seperti apa yang diduga ini yang kemudian memancing netizen untuk menyerang lagi gitu atau berkomentar lagi di Instagramnya DJ Verni sehingga kemudian diduga lagi DJ Verni kemudian bereaksi. Kita lihat yang berikut. Itulah kurang lebih kalimatnya. Jadi mungkin juga bukan salah Denny Sumargo ketika ada netizen yang menyerang dan memancing emosi gitu ya. Saya ceritain deh ini. Saya kan tahu kasus ini udah cukup lama ya. Jadi pada saat kasus ini awal mencuat 2013 lalu, itu Densu kondisinya sangat kesusahan. 6 tahun itu dia nggak ada pekerjaan. Bahkan ya, kenapa saya boleh ngambil di sini? Karena satu-satunya stasiun TV yang memberikan kesempatan itu Trans TV untuk My Trip Karena yang lain nggak ada yang percaya sama dia. Serius? Padahal belum terbukti itu apa anak dia. Oke. Ya kan? Lalu pada saat hasil atletnya itu, dia kan penghasilan dia beli apartemen di Jakbar, dia jual untuk bertahan hidup. Begitu susahnya. Makanya polisi pada saat saya buat laporan polisi itu cepat diterima karena memang alat buktinya lebih dari cukup. Kita bicara pasal 27 ayat 3, ini kan dia menyerang kehormatan dan juga berita yang tidak benar. Ini sudah sangat lebih dari cukup, makanya prosesnya sangat cepat. Oh, oke. Iya. Jadi ini ya efek dari kasus pada saat itu ada klaim dari. Makanya saya kasih sedikit tambahan. Apalagi dia sempat mau kerja jadi waiters di kapal pesiar, saking nggak punya duitnya. Bayangkan betapa susahnya itu di kondisi. Dia sebelumnya memang pebasket. Dia atlet sukses, ya kan. Lalu kan dia main film. Lalu 2013 kan muncul ini. Itu berdampak luar biasa buat perekonomian dia. Oke. Gitu. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Hal yang berikutnya adalah karena ibunya kemudian juga sedih gitu karena ada banyak cemooh gitu ya. Karena itu mungkin kemarin Densu juga setelah membuat laporan ini pernyataan keras yang dia berikan gitu. Kita lihat cuplikannya berikutnya. Banyak kerugian saya. Nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau nangis di TV nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Oke, ya kalau sekarang tambah lagi udah punya istri ya pasti keluarga istrinya juga akan ya timbul apa ya bahasan baru gitu yang nggak enak. Sebetulnya itu yang dijaga karena kan dia punya istri dan punya anak, punya keluarga, punya ibu yang harus perasaannya harus dijaga. Ini ada artikel juga Densu gugat perdata soal pencemaran nama baik. Jadi ini ada juga. Ini laporannya sudah diterima ya tapi ya. Sudah diterima. Minggu depan kita dimulai pemeriksaan. Memenuhi pasalnya. Sudah. Ini kita kan mulai tahap penyelidikan minggu depan. Oke, tak hanya pidanakan tapi juga gugat perdata soal pencemaran nama baik gitu ya. Ini perdata ini perlu. Ini sebenarnya tujuan akhirnya apa sih? Jadi begini, intinya Densu ini pertama ingin memberikan pelajaran lah untuk orang ini karena memang klien saya sangat dirugikan. Lalu juga ingin mengedukasi masyarakat untuk tidak sembarangan seperti itu. Tidak sembarangan seperti itu tuh gimana maksudnya? Dia berstatement, dia menganggap ini menuduh yang tidak benar kepada klien saya, sedangkan itu belum terbukti bahwa itu faktanya seperti itu, ya kan? Itu kan ada konsekuensi hukumnya. Oke. Ya. Menuduh bahwa itu tadi ya masuk ke dugaan ada manipulasi. Betul. Padahal sebenarnya memilih lembaganya itu berdua gitu ya. Tapi sebenarnya seandainya nih aku tanya ya, kan Denny Sumargo sempat berapa kali boleh 2 kali 3 kali boleh gitu. Seandainya memang ada keinginan gitu untuk kepastian aja gitu ya. Karena ini kan menyangkut anak ya. Gitu, kalau kita lepaskan ego. Kalau undit tanpa harus ngomong-ngomong di media, sebenarnya mau nggak sih? Dia tidak keberatan seperti di statement dia kan? Sungguh-sungguh tidak. Sungguh tidak. Cuma kalau memang kita ladeni dulu, nggak akan ada habisnya. Seperti mengungkit luka-luka lama terus. Asal jangan di media begitu ya? Iya, kalau dia mau bicara baik-baik, kita pasti bakal ini juga kan. Bakal menyanggupi juga, Densu juga kan, dia tidak keberatan sebetulnya. Nah ini karena sudah diberitakan ke publik melalui media sosial. Betul. Gitu ya. Itu menggiring opini-opini. Iya. Oke, baik. Tapi kan sempat tuh ada di wawancara istri dari keluarga dan istrinya Denny Sumargo sendiri gimana? Iya, justru kalau istrinya Densu sih sebetulnya dia
menyerahkan sepenuhnya kepada Densu. Cuma Denny ini kan dia sebagai kepala keluarga tentu ingin menjaga supaya tidak terjadi lagi seperti 10 tahun lalu, karena itu berat banget buat dia. Dia tahu, dia merasakan itu selama 6 tahun, ya kan, dan satu pun tidak ada yang percaya omongan dia. Baru 2019 itu setelah dia sepakat untuk sama-sama tes DNA dan terbukti bukan anaknya, makanya dia mulai bicara ke publik kan, dia menerangkan ini. Nah, kan ya memang ini ada luka lama juga buat Denny Sumargo ketika dia merasa tidak dipercaya dan lain sebagainya. Itu menjadi cerita juga buat dia tentang bagaimana dia melalui masalah dalam hidupnya gitu ya. Tapi ini kan ada, kalau ketika menyikapi kasus ini kan dia terlihat emosi sekali gitu ya. Iya, bisa dilihat. Ada pemicunya apa di masa kini sehingga dia bereaksi amat keras seperti ini gitu. Dia cuma tidak habis pikir aja karena seolah-olah lembaga yang kredibilitas sangat tinggi ya. Karena sini udah melebur dengan BRIN, lembaga itu. Dia tidak independen lagi. Ini seolah-olah kita membuat manipulasi atas tes DNA itu. Lalu juga sekarang udah berkeluarga dia. Oh, jadi pihak Denny menduga seolah-olah ada tudingan bahwa seolah-olah manipulasi gitu. Betul. Ya. Itu yang bikin dia kesel. Iya, harusnya dibuktikan aja dulu. Itu proses hukum aja kalau memang benar ada begitu kan? Iya. Tapi di luar itu nggak ada lagi yang bikin dia kesel. Ya, tidak ada sih. Tidak ada, karena dia dituding itu ada tudingan baru atau dia duga ada tudingan baru itu yang membuat dia kesel ya. Iya. Baik, Mas Ogi. Terima kasih buat istilahnya wawancaranya, buat keterangannya gitu ya, karena ya memang di dalam hal yang kayak gini namanya kita perlu tahu juga ya sebagai warga negara begitu ya, bahwa memang kalaupun ada masalah, kalau kita mau menggunakan jalur-jalur itu kita juga harus mempertimbangkan. Kalau memang tidak terbukti kebenarannya, jangan gunakan jalur media sosial gitu ya. Karena ini kan kaitannya dengan hukum gitu, kaitannya dengan orang-orang lain, dengan perasaan keluarga dan lain sebagainya. Maka kalau ada masalah, baik ketemu aja gitu ya. Kenapa tidak? Itu sebelum keluar-keluar di luar. Kita hanya selesaikan permainan yang dimulai aja. Oke. Bukan kita yang mulai. Tapi sampai sini Denny Sumargo kapok nggak kalau diwawancara lagi soal apa yang dia lalui? Cuma kadang emosi aja sih. Oke, baiklah Mas Ogi, terima kasih. Nah ini masih masa lalu juga ini, sama nih hari ini kita bahas mengenai masa lalu ya. Ini Aura Kasih kemarin juga rame, dia memposting di tag-tag lagi sama netizen karena di beberapa tahun yang lalu ya dia sempat berujar atau pernyataannya gitu ya, itu dituding netizen seolah-olah membody shaming Nagita Slavina. Kemudian diposting lagi sama Aura Kasih di tahun 2023 ini. Kemudian dia sendiri mengakui bahwa dia dulu tuh orangnya, aku tuh dulu agak kenapa ya aku dulu gitu. Ya, manusia berproses. Kita lihat dulu profilnya Aura Kasih berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Aura Kasih. Apa kabar Aura? Terima kasih sudah hadir di sini. Ya kita mau ngobrol aja nih, karena mungkin temanya agak mirip juga hari ini tentang hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu gitu ya. Ini Aura Kasih ramai dihujat gara-gara body shaming Nagita Slavina. Sang artis justru legowo balik roasting diri sendiri itu kalimatnya ya. Pernyataan yang mana sih waktu itu? Tahun berapa? Pada saat itu Aura lagi kenapa gitu? Dan akhirnya kok bisa dia sesantai itu gitu mengomentari? Karena nggak ada orang di situ kan. Itu tuh kayak pertanyaan kita ke orang gitu loh, ke teman. Kayak itu siapa sih gitu loh. Kerekam. Gitu kejadian. Iya. Kita akan bahas yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Ruti Musik. Ada gaji.